Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin kita membahas tentang ahli wirid yang tahap pemula dan menengah ya. Sekarang kita lanjut ahli wirid tahap menengah ke atas. Nah, sebelumnya itu yang tahap menengah kan ciri-cirinya ya mampu berwirid sampai ribuan ya, atau bahkan mungkin belasan ribu atau puluhan ribu. Nah, terus eh, kalau misalkan psikologis ahli wirid tahap menengah itu, kalau mau tidur itu ya biasanya tidak sadar gitu kan, walaupun tidur tapi tangan masih menggerakkan tasbih, atau pada saat bangun tidur didapati tangannya masih memutar tasbih. Dan juga ada psikologis ahli wirid tahap menengah berikutnya itu, yaitu ketika tidur gitu kan, pas lagi ngeleyep gitu ya, tidur gitu tapi didapati mulutnya masih wirid gitu, padahal udah tidur tapi kita sadar masih tetap wirid. Dan juga yang berikutnya yaitu kita mendapati pada saat bangun tidur pun kita masih wirid gitu. Jadi wiridnya itu terus-terusan gitu ya, walaupun bangun tidur, walaupun nyawa belum ngumpul, kita akan mendapati mulut kita itu masih mengucapkan la ilaha illallah atau astagfirullah gitu, atau yang lainnya. Namun biasanya kalau yang sudah mencapai tahap ini nih ya biasanya gitu zikirnya itu ya yang la ilaha illallah gitu, atau Allah Allah gitu. Nah, terus psikologis ahli wirid tahap menengah berikutnya ya. Ya, ini kita yang membahas menengah ke atas ya. Sekarang topiknya psikologis ahli wirid tahap menengah ke atas. Nah, kalau yang tahap menengah ke atas ini memang agak berbeda dengan tahap menengah, karena ini wiridnya itu sudah masuk ke kolbu ya, sudah mulai masuk ke kolbu. Jadi walaupun misalkan sama tetap, jadi pada saat mau tidur wirid gitu kan, tapi hatinya yang berzikir gitu loh, hatinya yang wirid. Jadi sudah disertai dengan hadirnya hati ya, yang tingkat menengah ke atas ini. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun dalam hati ngucapinnya, jadi udah bukan mulut lagi namun hatinya. Dan tahap menengah ke atas berikutnya juga masih tetap sama, dalam kondisi bangun tidur namun hatinya masih tetap berzikir mengucapkan la ilaha illallah atau Allah Allah gitu. Jadi kita mau bangun tidur nih, kadang-kadang kan masih merem ya, mata tuh masih merem, namun hati tuh sudah sadar kita mau bangun, namun dalam hati itu masih mengucapkan gitu Allah 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 Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Jadi tapi dalam hati. Nah, ini biasanya sudah menengah ke atas gitu. Nah, terus yang tahap menengah ke atas berikutnya psikologisnya yaitu mampu menghitung jumlah wiridan itu dalam kondisi mulai dari terpejam mata sampai bangun tidur. Nah, itu kita tuh tidur tidur ya tidur, mimpi yang mimpi, tapi masih hatinya itu berzikir. Nah, itu sudah menengah ke atas lagi ya. Itu sampai sampai seperti itu ada gitu. Jadi misalkan kita zikir gitu ya, taruhlah ya apa aja sih zikirnya, apa aja, cuman karena memang sudah terbiasa seperti itu, jiwanya berzikir gitu kan, misalkan astagfirullah atau la ilaha illallah, misalkan mau zikirnya itu mau 500 atau mau 1000 ya, itu tergantung gitu. Misalkan tahu-tahu ketiduran, tidurnya itu nggak cuman 1 jam 2 jam gitu ya, lebih lah ya gitu kan. Nah, terus misalkan tidur gitu, itu
hafal wiridan itu, hafal berapanya, hafal. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan mau berapa ratus atau mau berapa ribu kan, misalkan yang tangan kanan megang tasbih gitu kan, yang tangan kiri itu kan megang hitungan yang ratusan gitu, misalkan sudah satu putar 100 gitu, yang dua putar misalkan 200 gitu, atau mungkin 200 jadi yang ini 200, misalkan ini yang 400 gitu. Nah itu biasanya wirid yang sudah menengah ke atas itu bisa menghitung dalam keadaan tidur atau mimpi sekalipun. Nah itu bisa sampai ke sana gitu. Jadi misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, atau astagfirullah, astagfirullah gitu kan, kita ngitung gitu, ini muter gitu, terus tapi nanti ini tangan ini gerak sendiri, udah 100, udah 200, atau udah 300, atau mungkin udah 200, udah 400, atau 600, 800 gitu. Itu biasanya sampai bangun tidur pun masih tetap seperti itu gitu. Nah itu kalau sudah jikirnya itu sudah masuk ke kolbu dan sudah mencapai menengah ke atas. Namun setiap jiwa manusia itu beda-beda fasenya. Ada yang mengalami dari fase ke fase itu lengkap ya. Biasanya itu sih yang seperti itu tuh orang-orang yang Allah kehendaki untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi tidak hanya dengan ilmu, namun juga dengan pengalaman rasa, dengan pengalaman syariat juga, dengan pengalaman jiwa raganya. Beliau Allah kehendaki fase demi fase, tahap demi tahap, karena memang yaitu untuk untuk ibaratnya untuk memberi pengajaran kepada orang lain gitu kan, bahwa memang ada psikologis yang seperti itu. Jadi tidak hanya dengan ilmu, namun diberi dengan pengalaman rasa juga gitu, atau pengalaman syariat gitu, atau yang disebut kalau dalam psikologis tuh spiritual awakening atau spiritual awareness gitu kan. Namun biasanya itu sih kalau yang tahap awal yang digembleng jiwanya dulu, tapi ini yang tentang awareness tentang psikologis ahli wiridnya gitu ya. Jadi beda beda konteks gitu. Namun ya masih satu konteks tapi beda ini gitu loh, beda beda bidang lah gitu. Pokoknya ini tentang wirid gitu, tapi mirip-mirip gitu ke situ. Jadi awarenessnya itu dalam hal wirid gitu, dalam hal pengalaman rasa lah ya, kalau saya tepatnya dibilangnya tuh pengalaman rasa gitu. Jadi pengalaman ruhani gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Ada memang yang langsung dari fase A misalkan loncat ke fase C, dari C langsung ke E gitu. Ada yang bertahap A B C D E gitu. Jadi ada, maksudnya beda-beda. Allah berikan anugerah dan karunia kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang langsung lompat gitu kan, ada yang bertahap gitu, ada yang di situ-situ aja gitu kan, ada yang tiba-tiba dari A sampai ke Z langsung gitu. Ya Allah kan maha berkehendak, bisa berbuat apa saja kan, sesuai kehendaknya, sesuai kuasanya gitu. Nah, namun ini yang saya terangkan ini yang umum dan yang dari fase ke fase. Ya mungkin ada saja yang tidak saya jelaskan gitu. Misalkan grup santri ini mah misalkan ngalaminnya begitu, atau yang salik ini mah ngalaminnya seperti ini, lain lagi gitu. Ada yang juga yang tidak saya ceritakan di sini gitu ya. Nah, sekarang yang tahap psikologis tahap menengah ke atas ahli wirid ya. Yang berikutnya adalah, nah biasanya ini para salik ya, ini kurang umum, namun buat wawasan aja gitu ya. Nah biasanya orang yang sudah masuk ke toriko atau yang menjadi salik, nah mereka itu kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin kurang memahami, atau mungkin baru belajar gitu. Kadang-kadang jikirnya itu untuk jikir kolbi atau jikir ke rasa, namun mereka masih mendohirkan, jadi belum mengerti caranya untuk menembus ke dalam itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang mulutnya tuh pada monyong kadang-kadang mulutnya monyong gitu. Jadi
jikirnya itu jikir rasa, namun masih di tahap tenggorokan gitu, jadi energinya itu yang belum masuk. Makanya nggak heran kalau misalkan di apa namanya di perkumpulan majlis itu mulutnya suka pada monyong gitu kan, kadang kan ini ada yang gitu. Nah itu sebenarnya mereka sedang mempraktekkan jikir rasa atau jikir rahasia gitu kan, namun belum masuk energinya sehingga masih di kerongkongan, makanya mulutnya pada monyong. Jadi maksud maksud saya bukan bukan hendak merendahkan, enggak, maksudnya kalau menemukan yang seperti itu kita jangan jangan ngetawain gitu, maksudnya jangan boyo. Saya juga ngetawain ya, maksudnya jangan jangan gimana gitu, orang kenapa gitu, itu jadi kita berhusnuzon aja. Kalau menemukan orang seperti itu sesungguhnya mereka itu sedang berzikir, hanya saja zikir yang tahapan tingkat tinggi, namun belum sampai energinya belum masuk ke rasa beneran gitu, belum masuk ke sirinya, namun masih di tenggorokan, masih di sini gitu. Makanya nggak heran kadang-kadang suka begini, ada yang gitu kan, tapi nggak saya sebutkan jikirnya jikir apa gitu kan, karena ini yang ini aja lah buat pengalaman yang para salik gitu kan. Kadang-kadang kita di perkumpulan majelis itu suka ada aja beberapa orang yang seperti itu gitu. Jadi itu sebenarnya mereka sudah bagus, sudah mau masuk ke tahapan menengah ke atas gitu kan, namun energinya saja belum masuk gitu. Kalau sudah masuk mah biasa aja, nggak, maksudnya nggak harus mulut sampai gitu ya, nggak perlu gitu maksudnya ya. Tapi kan itu proses gitu kan, kita tetap harus menghargai setiap usaha manusia, setiap usaha para salik atau para jamaah torikoh yang apa namanya yang berusaha untuk menembus ke siri gitu kan, bahwa semuanya itu ada prosesnya gitu. Jadi memang awalnya dari situ dulu, namanya kita kan awalnya dari bodoh dulu, dari tidak mengerti dulu kan. Karena kita mau belajar, mau beristiqomah, lama-lama insya Allah akan masuk ke inilah, maksudnya masuk ke dalam hati yang sesungguhnya gitu, hati yang terdalam gitu ya. Nah itu apa namanya tahapan-tahapan ahli wirid tingkat menengah ke atas. Nah kalau sudah bisa seperti itu, tahapan tertinggi dari ahli wirid yaitu jadi ahli dikir. Ahli dikir ini berarti orang yang sudah ahli dalam mengingat Allah setiap saat, bukan hanya sekedar ucapan wirid, tetapi mengingat Allah itu dengan sebenar-benarnya mengingat gitu ya. Itulah tahapan atau psikologis ahli wirid tahap menengah ke atas sampai menjadi ahli dikir ya. Semoga kita semua menjadi termasuk golongan orang-orang yang ahli dikir ya, ahli dikir kepada Allah gitu kan. Karena itulah sebaik-baik hati manusia yang ingat kepada Tuhannya setiap saat gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.